بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mal 'imada al-hayah wa 'ana bihi al-insan 'ala dinihi wa dunyah wa hazzarana bihi bitaqsiri wa tabdhiri wa sarfi al-mal 'ala ghairi ma yuhibbuhu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam rangka launching atau haflul iftitah. Haflul iftitah dalam bahasa Arab pembukaan, yaitu basam. Ketika saya diberitahu basam, itu saya kaget, karena basam itu nama anak saya yang nomor 7. Basam, cuman kalau aslinya kan ada S-nya 2, karena bahasa Arabnya basam. Basam itu kalau bahasa Arab dari kata basmah. Nanti basmah itu senyuman. Kalau basam berarti orang yang banyak senyumnya. Banyak senyumnya. Secara ismu syakhsiyah, kalau dalam bahasa Arab itu nama itu juga menunjukkan karakter. Karakter secara syakhsiyah. Basam itu yaitu alladzi yahmil sifat hamidah wal khisal hasanah. Orang yang banyak kebaikannya, banyak kepribadian yang memberi kebaikan, selain baik juga memberi kebaikan. Nah, semoga basam ini, yaitu baitul mal safilul mukminin, ini juga mempunyai nilai-nilai yang baik dan memberi banyak kebaikan kepada umat. Amin. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Habib Sutrisno tentang yaitu keajaiban atau keutamaan hal-hal yang luar biasa dari sedekah, ya, secara Al-Quran, dari Al-Quran maupun hadis, yang semuanya itu adalah targhib, ya, yang memotivasi pada kita semua agar kita itu tidak ragu-ragu, kita yakin, kita mantap dengan apa yang kita keluarkan bahwa itu adalah kebaikan untuk kita semua. Karena memang sedekah itu, ya, termasuk amalan yang manfaatnya selain dinikmati atau didapatkan oleh yang sedekah, juga akan didapatkan oleh yang menerimanya. Istilahnya amalan yang kebaikannya, manafi'nya itu muta'addiyah li ghairihi. Karena amalan ada 2 macam. Ada yang qasirah li fa'ilihi, yang hanya mandek kepada yang mengerjakan, seperti ketika sholat, baca Quran, zikir, itu kan, puasa, itu kan untuk orangnya sendiri yang mengerjakan. Tapi kalau sedekah itu, ya untuk dirinya, ya untuk orang lain. Kebaikannya akan menyebar ke orang lain. Untuk materi Allah, insya Allah setengah jam ke depan, tentang, yaitu harta menurut Al-Quran, harta dari keterangan atau penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Di sini ada 3 tema atau 3 judul. Yang pertama yaitu hakikat harta, yang kedua 3 hak dalam harta, dan yang ketiga adalah syarat harta yang bermanfaat. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, hakikat harta. Di sini ada 3 poin. Nilainya, keadaannya, dan keliru itu, bukan keadaannya. Yang A itu nilainya, yang B itu keadaannya,
Yang ketiga kedudukannya itu double keadaannya. Yang C ya, yang C itu kedudukannya. Yang pertama nilainya, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Kahfi 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan-amalan baik, al-baqiyatus sholihah itu semua amalan yang pahalanya tetap. Pahalanya terus mengalir sampai ke akhir. Artinya tidak hilang. Karena ada amalan baik, tapi karena orangnya itu banyak melakukan pelanggaran seperti ghibah, menganiaya orang, ya, mengambil harta orang, mencuri nggak izin. Kalau mencurinya izin ya nggak mencuri berarti. Artinya penganiayaan, ghibah, pelanggaran itu akan membuat amalannya hilang di akhirat. Itu berarti bukan al-baqiyatus sholihah. Jadi al-baqiyatus sholihah adalah amalan yang pahalanya tetap. Khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yaitu lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya dan lebih baik pengharapannya. Amal itu yang diharapkan. Karena di akhirat yang paling bermanfaat atau yang bisa diandalkan itu adalah amalan. Orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang tercinta di dunia pun akan lari meninggalkan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua saudara, semua anak, ya, suami, istri, semua akan lari. Yang setia adalah amalan kita. Hikmah atau faedah dari ayat ini, di sini Allah menjelaskan bahwa harta itu adalah perhiasan, harta dan anak. Kenapa disebut harta dan anak? Harta itu simbol perhiasan. Dengan harta orang akan lebih berhias, lebih indah, lebih mewah hidupnya, lebih bisa bergaya. Kemudian kenapa disebut anak? Karena anak itu bentuk dari kekuatan. Orang ketika anaknya banyak, keturunannya banyak, dia akan bangga. Apalagi kalau sudah sukses semua, berhasil semua, ya, terus anaknya juga banyak semua, jadi cucunya banyak, itu keluarga besar, itu akan menimbulkan kebanggaan. Sedangkan harta akan menimbulkan kemewahan. Nah, di sini Allah menjelaskan harta dan anak yang merupakan simbol perhiasan, kemewahan dan simbol kekuatan itu adalah zina. Zina itu perhiasan atau aksesoris. Nah, yang dinamakan aksesoris itu ya, sesuatu yang kalaupun tidak ada itu nggak nggak mengurangi sesuatu. Namanya aksesoris. Seperti saya pakai baju ini baju kan. Aksesorisnya apa? Saya membawa pena di sini. Ini aksesoris agar kelihatan ya, lebih manis. Nah, kalau ada tanda tangan langsung. Membuat tanda tangan untuk setoran apa? Bukan tanda tangan untuk utang ya. Ini ya aksesoris. Kalaupun ini saya ambil, saya letakkan, apakah fungsi baju berkurang? Nggak ada. Atau sekarang saya pakai manset ini. Ya, pakai manset ini apa namanya? Istilahnya kancing. Kalau ini saya lepas, kalaupun tuh nggak ada ini, apakah nilai atau fungsi baju akan berkurang? Tidak. Maka tadi saya sengaja milih baju yang ada mansetnya. Nah, karena ada ini gambaran bahwa perhiasan, aksesoris itu sesuatu yang kalau nggak ada, kita itu nggak masalah. Ya. Harta juga begitu. Harta, kalaupun kita hidup ini nggak punya harta, ya, apakah kita mati dengan nggak punya harta? Mohon maaf, ya, ada orang nggak punya rumah, nggak punya gaji tetap, ya, dan hidupnya istilahnya, ya, mohon maaf, gelandangan. Sehari yang akan dimakan dia nggak tahu, minta ke siapa. Atau mohon maaf lagi orang gila, ya, orang gila yang nggak ngerti bagaimana kehidupan ini. Bahkan baju aja dia nggak pakai, dia jalan tiap hari. Tapi kita lihat mereka sehat-sehat saja. Hidup juga ya, aman-aman saja. Kita nggak pernah ya, lihat orang gila ya keroan pinggir jalan itu nggak pernah.
atau pijet-pijetan karena sakit ke rumah sakit, nggak ada. Tapi ya hidupnya berjalan saja. Orang yang nggak punya penghasilan apa-apa, yang sehari pun nggak tahu dia harus makan di mana, itu ya bisa saja hidup. Ya. Artinya apa? Harta dan anak, kalaupun itu tidak ada dalam kehidupan kita, ya, itu kehidupan masih berjalan. Nah, makanya di sini dalam ayat akhir, di akhir ayat Allah menjelaskan amalan yang pahalanya tetap sampai di akhirat itu lebih baik dan lebih bisa diharapkan. Maksudnya apa? Harta yang tadinya aksesoris, bagaimana kita buat, kita jadikan, kita usahakan itu jadi pahala yang sampai ke akhirat. Bagaimana caranya? Yang disedekahkan, yang kita peruntukkan untuk kebaikan. Makanya termasuk program dari Basam ini, yaitu bagaimana menjadikan harta bapak-bapak, ya, harta para jamaah semuanya untuk yang tadinya nilainya cuma aksesoris, hiasan, itu menjadi pahala yang mengalir sampai akhirat. Yang di dalam hadis juga disebut termasuk shadaqatun jariyah. Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa salat. Orang yang ketika sudah meninggal maka amalannya putus, nggak bisa dia nambah pahala, nggak bisa. Kecuali tiga hal. Yang disebut pertama kali adalah shadaqatun jariyah. Ya, sedekah yang sedekah yang mengalir, artinya apa? Memberikan untuk kebaikan, apa itu untuk ya zakat, apa itu sedekah sunnah untuk pembangunan masjid, ya, pembangunan lembaga pendidikan, ya, membiayai pendidikan dan sebagainya, membantu fakir miskin, semuanya kebaikan dari sisi harta itu disebut sedekahun jariyah. Nah, ini yang dimaksud, ya. Ketika Allah menyebut harta dan anak yang menjadi kebanggaan manusia, bagaimana mereka bisa bermewah-mewah, bagaimana mereka bisa merasa mempunyai kekuatan dengan dua hal ini. Nah, itu semua nggak ada nilainya kalau tidak dijadikan bagian sholihat. Itu hanya di dunia. Nah, sehingga ya harta yang cuman dibuat bermewah-mewah nanti tidak akan ditemukan di akhirat. Anak yang cuman untuk kebanggaan saja juga tidak akan ditemukan di akhirat. Tapi kalau harta dijadikan ya, sedekah jariyah, anak dijadikan anak yang solih dan solihah, yang selalu mendoakan, istighfar, maka di akhirat kita akan dicari oleh anak kita. Di hadis diceritakan ada orang yang masuk ke surga, ya, ternyata di kelas VVIP, kelas ekonomi. Ya, artinya kelas derajat yang tinggi. Kaget, saya tuh ya ibadahnya biasa. Saya nggak punya keutamaan apa-apa di kehidupan. Biasa, pokoknya saya mukmin, akidah saya jaga, nggak ada amalan-amalan istimewa. Kok sampai derajatnya tinggi? Ini dari mana? Ya, dijawab ya, istighfari waladika laka. Yaitu dari istighfarnya anakmu yang soleh kepadamu. Ya, dalam hidupnya selalu mendoakan, meminta ampun untukmu ya, selama dia hidup. Maka dengan istighfar anakmu ini derajatmu menjadi tinggi, bermanfaat di akhirat karena termasuk al-baqiyat as-shalihat. Nah ini, maka kita usahakan karena ya harta kita, memang kita kan harta kita bagaimana yang tadinya cuma aksesoris, hiasan, menjadi istimewa, yaitu dengan kita jadikan sedekah jariyah. Baik, kemudian yang kedua, firman Allah surat Al-Hadid ayat 20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi nilai harta dunia selain tadi kemewahan aksesoris, ya, yang kalau kita tidak memanfaatkannya, ya berarti hanya di dunia saja kita bisa merasakan apa namanya itu nilainya. Setelah kita memahami itu, Allah menyatakan lagi bahwa meskipun itu kesenangan, meskipun itu kemewahan, tapi hanya menipu. Artinya apa? Kesenangannya sebentar. Ya. Kita hidup di dunia berapa tahun? Umurnya Nabi sendiri dalam hadis diriwayatkan antara 60 sampai 70. Jarang yang sekarang sampai 90, 100. Ada kalau umur 100 lebih itu sudah langsung masuk berita. Sudah banyak, ya, beberapa orang masuk berita umurnya 105, 110. Nah, viral sudah. Nah, sudah viral. Karena apa? Jarang. Mungkin 1001.
1001. Apalagi ya istilahnya penyakit zaman sekarang itu ya, bermunculan penyakit-penyakit baru. Nah, yang terbaru adalah virus corona. Nah, virus corona yang belum ditemukan penawarnya, belum ditemukan obatnya. Artinya Pak, bisa dipastikan ya kalau sudah kena itu sulit untuk sembuh itu sulit. Nah, ini bentuk dari umur itu nggak panjang, sebentar. Maka meskipun dia menikmati dunia mulai dia lahir sampai mati cuma berapa tahun. Padahal insya Allah ya kita hidup ya dalam hidup ini banyak ya banyak senangnya apa banyak susahnya. Banyak senangnya apa banyak susahnya. Kalau di presentasi itu banyak susahnya. Banyak susahnya. Ada yang mengatakan begini, ya dunia itu kejam. Ya, kejamnya bagaimana? Pada saat masih muda, kekuatan ada, waktu ada, harta nggak punya. Ya, mau beli ini, beli itu, belum punya pekerjaan, belum punya gaji, nggak bisa. Tapi sebenarnya apa saja mau. Waktu juga longgar. Begitu dia sudah bekerja, sudah ada penghasilan, ya, punya harta, ya, badannya juga sehat, ya, tapi waktu nggak punya, karena harus kerja. Ya, umumnya orang santai harus di kantor, harus di di pekerjaannya, di pabrik, di sawah dan sebagainya. Jadi waktunya nggak bisa menikmati. Pulang-pulang ya berangkat pagi, pulang malam atau pulang sore, ya sore santai sebentar sudah capek tidur, besok lagi berangkat lagi, nggak menikmati. Begitu tua ya, ada ya, tabungan banyak, waktu longgar karena sudah pensiun, sudah nggak bekerja berat, nggak ada rutinitas kerja, ya. Tapi fisik sudah lemah, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Dokter melarang, ya, catatan larangannya banyak sekali. Begitu dilanggar, ya langsung parah lagi sakitnya. Nah, ini bentuk dari dunia itu susahnya daripada senangnya. Maka dikatakan mataul ghurur. Ya, sehingga kalau orang itu memperjuangkan hidupnya hanya untuk dunia, itu sedikit sekali yang dia dapat. Ya. Sampai ahli ilmu ada yang menyatakan menwahaba nafsah lid dunya, ya. Siapa yang memberi dirinya untuk dunia itu dia maksimalkan dirinya, waktunya, kekuatannya, semua untuk dunia. La tu'tihi atau la yu'tihi illa kit'ah liyatfan fiha. Maka dunia ya, ketika orang itu memberi dirinya untuk dunia, maka dunia tidak memberi dia ya, tidak memberi dia apapun kecuali ya, sepenggal tanah atau ya, ukuran areal kuburan itu untuk dia dikubur di situ. Jadi orang yang memaksimalkan hidup untuk dunia itu dapatnya cuman tanah yang seluas kuburan saja. Artinya apa? Nggak dapat apa-apa. Dia mati nggak bawa apa-apa. Meskipun itu orang terkaya di dunia, mati yang dikubur ya jasadnya. Hartanya ya diambil oleh anak turunnya, ahli warisnya. Ya. Itu perlakuan dunia ke kita seperti itu. Kita pagi siang malam nyari dunia, tapi hakikatnya kita cuma dikasih sepetak tanah, yaitu seluas kuburan. Itu aja untuk milik umum. Memang ada seperti yang di San Diego Hills yang di Kerawang atau yang mana itu bisa memang satu kuburan 1 miliar 2 miliar. Tapi hakikatnya umumnya manusia ya situ. Hanya satu umum pun dibeli ya cuma segitu. Dan itu alamnya udah beda, alam kuburan. Ya, bukan alam yang di dunia ini. Nah, ini bentuk dari orang yang memaksimalkan dirinya untuk dunia. Tapi man wahaba nafsahu lillah, siapa yang memberikan dirinya untuk agama Allah, apa yang dia miliki, potensi apa yang dia miliki untuk Allah, sayu'tihil jannah. Allah akan memberi dia surga. Ardhus samawati wal ardh. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita berikan untuk diri kita untuk sabilillah, ya, termasuk dalam tema kita harta kita belikan, ya kita berikan kepada sabilillah, maka kita akan dapat surga yang tidak hanya seluas kuburan.
Ya, luasnya arduhas samawati wal ardi, sebagaimana firman Allah, wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati ardul ardi was samawati. Luasnya itu seperti langit dan bumi, itu hanya istilahnya tasbih aja, hanya kiasan luasnya selangit. Padahal hakikatnya surga yang paling rendah kelas ekonomi itu 10 kali lipat dunia dalam hadisnya. Ini hakikatnya harta. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, keadaannya. Surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Jadikanlah untuk mereka atau terangkan untuk mereka sebuah gambaran, itu tentang gambaran dunia. Yaitu dunia itu seperti air hujan yang turun, yang kami turunkan dari langit, yang baru saja ya, sudah reda ini tadi, ya Masya Allah. Ini seperti hutabihi nabatul ard, maka air hujan itu ya, akan bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Fa asbaha thiman tatruhur riyah. Nah, setelah subur hijau, maka akan menjadi kering dan akan diterjang angin sehingga hilang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah terhadap segala sesuatu itu kuasa. Allah menggambarkan di sini bahwa dunia termasuk harta, dan yang tadi disebut Allah harta dan anak tadi, tapi hakikatnya ini adalah yang paling banyak namanya disebut dunia itu adalah harta. Seperti air hujan yang turun dari langit, ya, menumbuhkan pohon-pohon yang hijau, kemudian kering dan diterjang angin hilang. Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsir Al-Ahkam, Ahkamul Quran, beliau menyatakan Allah menggambarkan harta ya, dengan dunia, dengan air hujan itu karena mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, air hujan itu la yabqa fi halatin wahidah. Air hujan itu tidak berbentuk dengan bentuk yang satu. Artinya ketika hujan turun yang tadi kita saksikan, itu nggak kok mandek terus berubah, enggak. Dia akan berubah setelah tadinya turun deras, tergenang, sekarang sudah kita lihat nggak ada air. Artinya dunia itu tidak bisa keadaannya tetap. Sama seperti yang kita miliki, harta. Harta itu nggak mungkin kita memilikinya tetap ya. Umpama 1 miliar terus, itu nggak mungkin. Pasti akan bertambah dan berkurang. Nah itu dunia. Ya, dan yang jelas orang itu ya ketika mengkonsumsi ya pasti berkurang. Ya kita beli, meskipun kita dapat apa yang kita inginkan, yang jelas harta kita berkurang. Karena apa? Kita beli itu akan lebih mahal dari biaya produksinya. Umpama produksinya 1.000, kita belinya 2.000, berarti keuntungan dia 1.000, berarti harta kita itu sudah berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, harta itu akan berpindah. Tidak mungkin harta itu tetap dalam diri kita, pasti akan pindah ke orang lain. Makanya dalam ayat nanti juga kita tulis bahwa harta itu dijadikan Allah sebagai mustakhlifina fi. Kalian itu bergantian memilikinya. Harta tidak mandek kepada kita. Makanya dalam Al-Qur'an juga aradul hayatid dunya. Aradul hayatid dunya. Arad. Harta disebut arad. Arad itu sesuatu yang datang. Karena apa? Ketika datang ke kita pasti akan pergi. Kalaupun toh ditimbun, ditabung, dimasukkan deposit, ya enggak diudek-udek. Apa enggak diudek-udek? Atau enggak dikurangi apapun. Karena orang itu ada yang senangnya itu mengumpulkan. Dia kalau menikmati malah susah. Nanti kalau beli makan yang enak mahal itu malah susah dia. Pakai beli pakaian yang bagus mahal itu susah. Makanya senang menimbun. Kalau sudah menimbun, ya sudah nabung uangnya. Sekali dia lihat uangnya banyak itu, wah itu sudah perasaannya lebih bahagia daripada makan yang enak. Kalau jalan ada mobil bagus, wah saya juga punya uang bisa beli. Tapi nggak beli-beli. Jadi kebanggaan kenikmatan dia punya itu melebihi lain. Kalau dia mengkonsumsi beli malah susah. Makanya akhirnya bakhil. Ya, jangankan ke orang lain, ke dirinya sendiri itu bakhil. Mobilnya banyak, yang dipakai yang jelek-jelek. Karena kalau pakai yang banyak, yang bagus, wah nanti bensinnya mahal. Untuk tampilan saja. Ada yang seperti itu. Jadi
harta itu pasti akan pindah. Kemudian yang ketiga, kenapa seperti air? Ya, karena air itu, ya, kalau jumlahnya banyak, ya, jumlahnya melebihi batas, itu membahayakan. Ya, coba kalau hujannya terus-menerus seperti beberapa hari yang lalu juga di Jakarta, ya, banjir lagi setelah banjir yang parah kemarin, ya, pas tahun baru. Itu karena curah hujan yang begitu deras yang melebihi batas sehingga banjir. Ya, banjir sampai diceritakan masuknya itu sampai ke lantai 2. Mengungsi di lantai 2, airnya masih naik di lantai 2. Nah, sehingga harus dievakuasi dengan perahu ban. Nah, itu ada yang cerita, ya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, ya, semua mewah, berhubung kena air semua ya rusak semua. Tapi ada yang nyeletuk juga, nggak apa-apa, dia keluar cuma pakaian tok, tapi ATM-nya penuh itu. Artinya apa? Artinya bahwa harta itu, ya, kalau jumlahnya terlalu banyak, itu pasti membahayakan, karena orang akan tersibukkan di situ, ya, akan terobsesi dengan hartanya, dia akan berlebihan dengan hartanya, sehingga melupakan, melalaikan ibadah. Ya, dia akan terlalu bermewah-mewah, semua ingin serba mewah, ya, itu akan membahayakan. Maka seperti air, ketika air itu terlalu banyak yang membahayakan, ketika kurang juga membahayakan. Ya, kalau kering nggak ada air, ya, sama. Dunia kita, hidup kita nggak ada harta, ya juga bingung juga. Ya, pasti akan nyari. Maka dunia itu harus kita ambil seperlu kita. Seberapa kita itu membutuhkannya. Kalau butuh kita mau mendapat rezeki yang banyak, maka gunakan yang sepantasnya. Jangan sampai tabdzir, jangan sampai mubadzir istilahnya. Ya, menginginkan semua, membeli semua yang diinginkan, memakan yang semua diinginkan. Itu termasuk tabdzir. Tidak ada imbangan, yaitu sedekah dan sebagainya. Nah, ini. Nah, yang terakhir, ya, kenapa disebut seperti hujan? Karena ya, harta itu seperti hujan. Ya, kalau kita keluar pas hujan tadi ada yang keluar pas hujan, ya, kena air apa enggak? Kena. Harta juga sama. Ketika orang itu masuk dalam harta, artinya mengumpulkan harta, mencari harta, maka dia tidak akan lepas dari fitnahnya harta. La yaslim ahadun, ya, yadkhuluhu, ya, Allah yabtal. Nggak mungkin orang itu masuk ke dalam hujan kemudian dia nggak basah, itu nggak mungkin. Pasti akan basah, meskipun pakai payung sekalipun, itu pasti ada kena air. Harta juga begitu, ketika kita sibuk dengan dunia, kita mencari dunia, pasti ada fitnahnya di situ. Nah, maka di sini Allah mewajibkan adanya zakat. Zakat itu kan tutahhiruhum, ya, faedahnya adalah mensucikan orang iman dari dosa. Sampai Nabi sendiri datang masuk pasar, ya, memanggil para pedagang, nah, supaya apa? Membersihkan dosanya dengan sedekah. Karena apa? Orang yang dagang itu mesti ada fitnah di situ. Kadang-kadang ya ada dusta, kadang-kadang ya ada menipu dan sebagainya. Meskipun kadar kiranya ya ada yang banyak, ada yang sedikit. Sampai di Arab sendiri pernah guru saya itu cerita, dia pernah bisnis daging, ya, daging segar di pasar. Setelah masuk beberapa bulan sudah nggak kuat. Karena apa? Di situ ya memang harus ada menipu, harus ada bohong. Kalau tidak, nggak ada untung. Sehingga ada kaidah pasar, ya, bahasa amiyah ini. Ya, alla yahsib lazim yakdzib. Barang siapa yang ingin dapat keuntungan, dia harus berdusta. Kalau enggak akan. Nah, ini bentuk dari ini tadi. Ya, bahwa harta itu seperti hujan. Maka kita supaya hati-hati. Nah, di sini digambarkan oleh Allah, perumpamakan ini adalah keadaan harta. Maka kita jangan sampai ya hilang kesempatan. Ketika harta ada dalam diri kita, sebelum pindah dari tangan kita, bagaimana harta itu kita jadikan sedekah jariyah. Kita jadikan kebaikan. Sebelum hilang dari kita, karena harta juga akan hilang. Dengan kita harta kita itu pindah, berarti hilang juga. Ini keadaannya. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukannya. Kedudukan harta, kalau Allah Ta'ala wa'alamu anna amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu
ajrun azim. Ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Allah menyebut harta dan anak itu fitnah karena fitnah itu maknanya ya al-bala wal mihnah, cobaan, ujian. Ya. Di situ ada dua hasil. Kalau berhasil ya, menjadikan anak dan harta itu dalam kebaikan, maka mendapat pahala, ya, meninggikan derajat di sorga. Tapi kalau dengan harta dan anak dia tidak berhasil menjadikan kebaikan, justru membuat dia lalai, jauh dari kebaikan, maka hasilnya adalah siksa, hasilnya neraka. Nah, maka disebut fitnah. Jadi, kalau hasilnya maknanya kerusakan, tapi yang dimaksudnya adalah mihnah, yaitu ujian. Bagaimana kita diuji dengan harta? Apakah harta ini kita jadikan bagiat solihat seperti ayat tadi, ya, atau kita lalai, kita bermewah-mewah, kita lupa, sehingga harta ini malah menjerumuskan kita pada kejelekan. Nah, maka di sini pentingnya ya lembaga-lembaga, pentingnya sebuah instansi yang bagaimana mengkoordinasi, ya, mengkoordinir harta kita supaya betul-betul menjadi harta yang bagiat solihat, termasuk tujuan dari Baitul Mal, sabilul mukminin ini ya bentuk dari itu tadi. Bagaimana apa yang kita miliki ini menjadi al-baqiat as-solihah. Jadi lulus dari ujian tadi. Lulus dari ujian. Jadi membantu bagaimana kita lulus dari ujian. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, aminu wa rasulihi, aminu billahi wa rasulihi, imanlah pada Allah dan utusannya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan infakkanlah apa-apa yang Allah telah menjadikan untuk kalian bergantian dengannya, yaitu harta. Karena harta itu ibaratnya piala bergilir. Piala bergilir. Orang dapat harta banyak, kalau dia dalam mengelola, dia nggak berhati-hati di dalam menjaga, ya cepat hilangnya. Ya, seperti diceritakan ada khalifah yang mewariskan harta yang banyak untuk anaknya. Ya, tapi nggak dibekali ilmu, nggak dibekali keimanan yang kuat, mereka berfoya-foya. Nggak lama mereka jadi peminta-minta di masjid. Ada khalifah yang sebaliknya, ya, tidak seperti itu, tidak membekali anaknya dengan apapun. Tidak membekali anaknya pun, diceritakan seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak membekali, tidak mewariskan untuk anaknya apapun, karena beliau sendiri juga tidak punya apa-apa. Tapi dibekali iman, dibekali akhlak, dibekali kebaikan. Sehingga apa? Justru setelah ditinggal bapaknya, nggak lama mereka sedekah puluhan kuda, puluhan biaya untuk jihad fisabilillah. Ini bentuk dari ini tadi. Jadi piala bergilir itu artinya apa? Dan dijaganya bagaimana? Ya dijaganya itu kita bentuk, ya kita jadikan harta itu kebaikan. Karena itu akan tetap kita temui di akhirat. Nah, ibaratnya kan ada yang membuat tulisan di media sosial itu, ya, media sosial itu ada orang kaya, ya, ditanya ya, bagaimana trik untuk bisa menjadi milioner. Terus kira-kira apa andalan amalan atau apa pekerjaan atau istilahnya itu aktivitas yang menjadi andalan setelah menjadi orang yang kaya? Ya jawabannya saya ya trik untuk jadi orang kaya itu pokoknya saya sering senang nitipkan. Jadi harta saya titipkan. Bagaimana? Iya, karena nanti saya mati itu nggak bawa apa-apa, maka saya titipkan. Bukan dititipkan di bank, bukan. Dititipkan di tempat-tempat pendidikan, di fakir miskin, di di Baitul Mal untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, karena mungkin dengan lembaga atau instansi itu kan akan lebih lebar, lebih luas manfaatnya daripada kita sendiri. Itu saya titipkan sehingga apa? Nanti saya ambil lagi di akhirat. Dan otomatis diambil lagi di akhirat itu berapa kali lipat? 700 kali lipat ila masya Allah.
Nah, kalau di bank dikumpulkan, ya, ditabung, di deposito cuma berapa bunganya? Nah, paling 1%, 2%. Nah, ya, meskipun bank syariah. Di situ keuntungannya nggak banyak. Kalaupun toh itu disahamkan, ya dibeli untuk saham, paling berapa setahun, berapa persen? Malah kadang-kadang setelah diinvestasikan perusahaannya bangkrut, ya itu udah hilang. Bayangannya masa tua itu tabungannya banyak, malah nggak ada. Nah, tapi kalau diinvestasikan di akhirat jelas, ya, Allah nggak akan, ya, nggak akan lupa. Nah, ini bentuk dari ini tadi. Jadi infakan. Jadi karena keadaan kedudukan harta itu nggak selamanya di dalam diri kita, bergantian, maka ya jangan sampai kehilangan kesempatan emas. Pumpung dalam, ya, dalam saku kita, dalam tabungan kita, sebelum itu pindah, ya, kalaupun toh sampai disimpan sampai mati, ya pindahnya ke ahli waris. Itu ya bagaimana kita manfaat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan semua hartanya. Umar separuh hartanya. Ceritanya Umar itu kan yang datang duluan. Perasaannya, wah, nggak ada yang ngalahkan amalan saya. Nggak lama Abu Bakar datang, semua hartanya diberikan. Makanya Nabi Umar itu nyatakan, saya mau nyalip Abu Bakar, ya gak iso ya. Wallahi ma sabaqtu Abu Bakrin abadan. Saya nggak bisa balap, ya, nyalip Abu Bakar nggak bisa. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun 'adzim. Lahum ajrun kabir. Orang yang iman dari kalian dan menginfakkan hartanya, maka mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi keadaan harta itu seperti itu, maka harus kita kita jaga bagaimana menjadi bagian sholihat. Yang kedua, 3 hak dalam harta. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli orang iman dirinya dan hartanya, ya, dengan surga. Ya, mereka mendapat surga. Artinya apa? Orang iman itu sudah dikontrak oleh Allah, ya, untuk menyerahkan, ya, untuk mengoptimalkan dirinya, potensi dirinya, dari mulai pikirannya, kekuatannya, ya, sampai nyawanya, ya, termasuk hartanya itu sudah dibeli oleh Allah dengan apa? Dengan surga. Dan secara hakikat kalau, ya, nilai barang antara harta kita, nyawa kita dengan surga, itu sebanding apa enggak secara nilai? Ya. Nyocok nopo mboten? Nah, mboten. Surga terlalu mahal. Ya, surga itu terlalu tinggi nilainya kalau dibanding apa yang kita miliki. Tapi Allah Maha Pengasih. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Allah memberi rahmat dengan apa? Dengan harta dan diri kita itu dihargai dengan surga. Tapi banyak orang yang enggan memberikan. Bahkan curiga, kalau mau memberikan itu curiga. Kalau sedekah kan sudah dijanji akan diberi, anfik unfik alaikan begitu. Ya, wa yukhlifu. Tapi kadang-kadang kita itu masih ragu, bagaimana nanti? Nah, habis ini dapat ganti apa enggak? Gantinya cepat apa lama? Nah, lebih banyak apa malah sedikit? Nah, kita itu masih begitu. Nah, coba kita lihat para sahabat seperti apa? Talha yang begitu turun ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung menyerahkan kebun Bairuha, kebun yang paling mahal di Madinah, kebun yang paling produktif kormanya. Abu Darda Al-Ansari begitu dengar ayat itu, Nabi, tanganmu mana Nabi? Ini saya serahkan kebun saya, 700 pohon yang ada di kebunnya, produktif semua. Nah, habis itu dia lari ke kebunnya, istrinya, anaknya masih ada di dalam. Ya Ummu Dahdah ukhruji. Ya. Wahai Ummu Dahdah, keluar sekarang. Loh kenapa? Ya, ini sudah saya sedekahkan ke Allah Rasul. Jawaban istrinya, "Rabahta ya Abu Dahdah." Luar biasa, mumtaz. Itu istri zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin langsung istirja, itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, harta itu ya dari Allah dan kembali ke Allah. Tapi ada yang insya Allah umum Dahdah sekarang lebih banyak.
termasuk ya yang jamaah di sini insya Allah semuanya pemuda Abu Darda dan pemuda kecuali yang tidak, yang enggak itu yang jauh sana. Ibnu Umar ketika naik kendaraan, ya, begitu dia merasakan kendaraan ini kok enak sekali, hebat sekali, nyaman sekali, langsung dia turun, langsung sedekahkan. Kenapa? Untuk mendapatkan kefadolan ayat tadi. Kan kalian tidak mendapatkan kebahagiaan sampai kalian sedekah dengan yang kalian senangi. Nah, Ibnu Umar itu nunggu momen itu. Pokoknya kalau dia beli kuda, beli himar, kok dia takjub dengan kudanya, himarnya, langsung turun, langsung diberikan. Jadi kalau sekarang itu mungkin ke dealer beli mobil, wah kok enak sekali ini. Langsung turun diberikan Ustadz. Ustadz ini hadiah. Karena apa? Untuk nunggu momennya itu tadi, momen bahwa inilah yang saya senang, saya takjub langsung. Sebab nanti kalau sudah dipakai, wah enak sekali, dipakai sebulan, habis itu ada yang lebih bagus, baru diberikan, ya dapat pahala, tapi nilainya kecil. Bisa dibagi. Nah ini yang dimaksud ya, bahwa harta itu oleh Allah sudah dikontrak dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Prakteknya bila baik kalian terbunuh, baik kalian membunuh, artinya membunuh orang kafir maupun terbunuh. Artinya tadi itu bahwa jiwa sudah dikontrak. Kalaupun sampai memang harus kehilangan nyawa, itu memang sudah seharganya. Sudah itulah harga surga. Makanya zaman sahabat banyak yang istilahnya perang itu mencari mati, bukan mencari selamat. Seperti Khalid bin Walid ketika menyerang Persia, ya, 28.000 Persia hampir 300.000. Gimana caranya? Kirim surat Khalid bin Walid. Ya, termasuk dalam isinya adalah ya saat asu alaikum ya atau asabatu ilaikum ya alladzina yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Saya akan membawa pasukan ke kalian, nyerang kalian, pasukan yang mereka mencintai mati sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Musuh mendengar ini musuhnya kok cari mati, padahal mereka cari selamat. Nah, ini gemetar sudah. Nah, akhirnya bisa dikalahkan. 300.000 musuh 28.000, 10 kali lipat. Ya, meskipun orang iman saat itu diceritakan yang gugur 8.000, tapi berhasil. Nah, inilah kontrak ya, mengkontrakkan dirinya dengan surga, dengan surga. Ini bukan berarti istisyad yang istilahnya orang-orang yang radikal yang ngebom sana kemari, bukan. Saya beli surga. Sehingga katakan dalam istilahnya apa yang namanya pengantin ya, pengantin. Nah, itu bukan. Itu mencari bukan mati syahid tapi sangit nanti. Nah, jadi artinya ya perang ini sesuai dengan ya, dengan aturannya, dengan syar'i, yaitu tahtar ya, jadi memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua B, hak pribadinya, artinya hak pribadi pemiliknya. Jadi ketika orang dapat harta, dia mempunyai hak, yaitu mengkonsumsinya, memakainya. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap masjid. Artinya gunakan apa yang kalian miliki yang terbaik untuk ibadah. Artinya apa? Memilih untuk ibadah itu yang terbaik. Kita sholat pakai yang terbaik. Kita sodako ya sodako yang terbaik. Dompetnya dilihat isinya yang mana yang terbaik. Yang coklat, yang merah, yang hijau, yang merah. Yang merah-merah muda dan yang merah sekali. Nah ini mana yang terbaik? Itu namanya khudhu zinatakum. Jadi istilahnya apa? Ya betul-betul memaksimalkan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan israf. Ya, jangan israf. Ini juga kaidah. Silakan menikmati, silakan mengkonsumsi, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang israf. Termasuk israfnya apa? Tidak mau zakat. Tidak membantu ya fakir miskin. Ya, tidak ada jiwa sosial, kepeduliannya nggak ada.
mungkin umroh ya setiap bulan, haji setiap tahun, tapi tetangganya kekurangan makan nggak tahu. Tetangganya butuh bantuan dia nggak mau tahu. Jadi juga nggak benar. Karena jadi tadi silakan menikmati, silakan mengkonsumsi hartanya, tapi tidak boleh berlebihan. Di sini disebut makanan minuman itu kan keseharian, apalagi yang jumlahnya besar. Seperti mungkin kita bangun rumah, kendaraan, itu tidak boleh israf. Ya, mungkin kendaraan, ini khusus kendaraan pagi. Terus beli lagi, ini khusus kendaraan. Beli lagi khusus kendaraan malam. Nanti beli lagi mobil yang keempat, ini khusus kalau bertemu dengan relasi bisnis. Beli lagi untuk masing-masing keperluan. Jadi juga israf. Nah, dalam hadis saja kuda itu kan ada 3 itu kan. Kuda itu kan simbol kendaraan maksudnya. Ya, ada yang untuk kemewahan, ada yang untuk keperluan dan sabilillah. Nah, ini yang terbaik bagaimana kita betul-betul kita niati untuk kebaikan meskipun kita beli untuk diri sendiri, bagaimana ini juga membantu. Ada tetangganya membutuhkan dan sebagainya. Nah, ini bisa. Nah, ini bentuk dari hak pribadi. Silakan, yang penting ada batas. Yang ketiga, hak kerabat dan umat. Ini yang hubungannya dengan apa yang kita acarakan malam ini, Baitul Mal Sabil ini bentuk dari ini, melapangkan jalan, menyiapkan tempat bagaimana kita bisa mengambil harta kita yang menjadi haknya umat, haknya orang lain, yang dimulai dari kerabatnya dan orang jauh. Qala Allah Ta'ala wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasaidina wa fir riqabil ayah. Ini bentuk ketakwaan. Bentuk orang yang takwa atau sifat takwa itu memberikan harta atas senangnya harta. Jadi memberikan itu dalam keadaan dia menyenangi, bukan sudah enggak butuhkan. Umpama punya makanan, ya, punya makan, sebelum dia makan, dia kan mau makan ini. Sebelum dia makan dia bagi terus diberikan, itu nilainya sama dengan ayat ini. Wa atal mal ala hubbihi. Beli 1 porsi atau beli 2 porsi, ya. Kemudian kalau 1 porsi dipisah, ini disedekahkan, ini dimakan. Itu ala hubbihi sebelum makan. Beli 2 porsi, 1 langsung diberikan. Itu ya ala hubbihi. Tapi kalau beli 1 porsi dimakan, kemudian nggak habis diberikan, nah itu nggak masuk ala hubbihi itu, ala kurhi berarti. Atas sudah nggak senang karena sudah nggak muat, Makanya sedekah itu juga ada nilainya, bukan masalah nilai bendanya, tapi bagaimana perang batinnya. Nah, kalau nggak ada peperangan sama sekali ya biasa nilainya. Mungkin orang hartanya 1 triliun, sedekah 1 miliar biasa, nggak ada peperangan, kecil. Tapi kalau orang hartanya 1 juta, 500.000, wah itu separuh harta itu. Nah, itu perangnya luar biasa. Nah, ini juga sama. Jadi harta itu ya diberikan atas dia masih senang kepada kerabat, anak yatim, ya, orang miskin, ya, ibnu sabil, orang-orang yang minta dan para budak. Jadi kan berarti hak kita, ya harta kita itu ada yang harus diberikan ke mereka karena mereka punya hak. Ya, makanya zakat itu kan ya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Harta zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan ke orang miskin supaya tidak ada kesenjangan. Nah, inilah indahnya Islam, keadilan Islam itu begitu. Beda dengan komunis. Kalau komunis yang malas, setengah malas, semangat, ya, yang kaya, yang setengah kaya, yang miskin sama. Ya, nggak boleh ada hak milik. Semua sama. Harus diatur oleh negaranya. Semua kaya ya segitu, yang miskin juga segitu. Jadi istilahnya apa? Ya, berlebihan di dalam menghilangkan hak. Nah, kapitalis malah memperbudak yang tidak punya uang. Lah Islam pertengahan. Ya, silahkan Mbak, ya, harta, tapi di situ ada haknya orang miskin, haknya orang yang membutuhkan, ya, yang 8 asnaf itu. Nah, ini bentuk dari haknya harta yang ada dalam harta kita untuk orang lain, untuk umat. Berikutnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang meramaikan masjidnya Allah, tempat ibadah,
adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Mendirikan sholat dan mendatangkan zakat. Nah, ini zakat ini yang kita terangkan tadi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi orang iman itu salah satu sifatnya ya, mengeluarkan zakat untuk ya dia membebaskan diri dari haknya orang lain. Walam yakhsha illallah. Setelah itu tidak ada takut kepada Allah. Tidak ada takut kecuali pada Allah. Artinya apa? Dalam mengeluarkan sedekah itu juga butuh keberanian. Nah, sebab kalau orang yang nggak berani, nggak mungkin dia mengeluarkan harta. Karena apa? Saya takut nanti makan apa. Kalau sudah saya keluarkan, ada gantinya apa enggak? Kalau saya taruh bank kan, wah, sudah ada hukum. Kalau sampai itu kurang, itu bisa dituntut. Nah, kalau saya sedekah, nuntutnya ke siapa? Jadi matematika. Berarti nggak ada keberanian. Sahabat Abu Bakar yang menyerahkan seluruh harta, itu butuh keberanian. Sampai Nabi itu nanya, lah kalau kamu serahkan semuanya, ya anak istrimu, bagaimana? Apa yang kuberikan? Kata Abu Bakar, ya saya berikan Allah Rasul. Nah, artinya apa? Saya serahkan Allah, nanti ada rezeki lagi. Itu butuh keberanian. Seperti Abu Dahdah tadi itu, Al-Ansari. Butuh keberanian. Istilahnya kebun yang produktif, yang menyangga maesahnya diberikan. Nah, urusan nanti bagaimana rezekinya Allah. Ini kan walam yakhsha illallah. Nah, kita juga memerlukan ya, istilahnya motivasi seperti yang ya keberanian yang dimiliki oleh Abu Dahdah, sahabat Abu Bakar tadi. Fa'asa ulaika ayyakunu minal mutadin. Ya, wajib ya barangkali mereka artinya wajib mereka itu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau meramaikan masjid ya ibadah masjid, kemudian sholatnya tertib, ya zakatnya juga tertib, ya di dalam sedekah dalam zakatnya juga tertib, kemudian tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka mereka jelas orang yang mendapat petunjuk. Ini 3 hak dalam harta kita. Terakhir, syarat harta yang bermanfaat. Harta yang kita miliki itu bisa bermanfaat, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama, halal bendanya dan cara mendapatkannya. Itu harta yang kalau kita dapat banyak, tapi ternyata bendanya nggak halal, yang diharamkan. Yang diharamkan apa contohnya? Harta riba. Ya, dapat keuntungan banyak, tapi disanggah oleh bank-bank yang konvensional, yang penuh dengan riba. Pembiayaan yang penuh dengan riba. Ya, istilahnya memang di situ bendanya sudah haram karena itu riba. Atau ya bendanya dimaksud di sini adalah memang wujudnya seperti ya mungkin babi atau narkotik. Ya. Kaya raya tapi hasil menjual sabu-sabu. Karena itu sangat menggiurkan. Informasinya saya punya teman di BNN itu, wah itu cerita banyak kurir-kurir itu ya berani meskipun nanti di penjara pun nggak masalah karena hasilnya banyak. Ya, keluarganya dijamin nanti sampai kalau ketangkep nanti keluarganya dijamin diberi jaminan sekian sehingga berani ditangkap penjara mungkin 5 tahun 10 tahun tapi keluarganya terjamin. Nah, ada yang seperti itu karena apa? Betul-betul ya tadi menggiurkan. Nah, kalau dapat dari seperti itu bendanya berarti benda yang haram atau caranya yang haram, cara yang haram, hasil menipu, hasil berbohong. Nah, itu berarti nggak sesuai. Maka di sini Allah menyatakan perintahnya Allah, kalau Allah Taala ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Halal itu caranya, ya, kemudian ya, halal itu bendanya, atau thayyiban itu termasuk bagaimana cara mendapatkannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkahnya setan, program-programnya setan. Berarti setan punya program untuk menyesatkan kita. Dan supaya kita pahami, setan lebih pengalaman daripada kita. Karena setan sudah mulai memprogram menyesatkan manusia dari kakek kita, ya, Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang berapa tahun?
Terus umur kita berapa tahun ngadepi setan? Sulit. Makanya tidak ada cara lain kecuali kita yaitu tafakuh dengan ilmu, ya, dekat dengan para ulama, ya, sehingga bisa mendapat bimbingan mereka, zikir kepada Allah sehingga jauh dari bisikan-bisikan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Nah, setan itu adalah musuh yang jelas bagi kalian. Cuman termasuk keajaiban dunia itu ngerti setan itu musuh, tapi dalam kesehariannya dijadikan teman. Setan musuh kita, tapi prakteknya ya, dalam bekerja jadi teman, dalam bisnis jadi teman, karena mengikuti programnya setan. Nah ini, jadi harta kita bermanfaat kalau bendanya halal, cara mendapatkannya halal. Yang kedua, tidak membuat pemiliknya sibuk dan lalai dalam beribadah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidak ada harta kalian, anak kalian mendekat sekali, zulfa itu lebih sangat dekat, illa man amana wa amil sholihah, kecuali harta benda, anak, ya, orang yang iman pada Allah dan beramal sholih. Artinya apa? Harta dan anak yang digunakan ya, untuk kebaikan. Harta yang diberikan sebagai sedekah jariyah, kebaikan, anak yang dididik menjadi anak yang sholih. Wa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka akan mendapatkan ya, balasan pahala yang berlipat ganda, jazaa'ud dhi'fi, sebab amalan mereka, dan mereka akan bertempat di istana-istana. Ya, ghurufat itu kamar-kamar, artinya ya bangunan-bangunan yang tinggi, ruangan-ruangan yang megah ya, di surga dalam keadaan aman. Ayat ini menunjukkan bahwa harta dan anak itu tidak akan berfaedah apa-apa untuk kita di akhirat, kecuali harta yang dijadikan sedekah jariyah, kebaikan, dan anak yang solih, yang iman pada Allah. Nah ini bentuk dari kalau kita itu memperlakukan harta itu hanya untuk kemewahan saja, tidak dijadikan bagian solihah tadi, maka tidak ada faedah. Yang terakhir, hak-haknya telah diberikan. Harta itu punya hak, seperti tadi diterangkan, ada 3 hak. Haknya Allah, haknya pribadinya, dan hak untuk umat. Itu kalau sudah diberikan, berarti harta itu bermanfaat. Allah berfirman, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Orang-orang yang di dalam hartanya itu ada hak yang diketahui. Lisaili wal mahrum. Orang yang minta, yang memang minta ke dia, nah, atau yang mahrum, yang membutuhkan tapi nggak mau minta. Nah, ini kan difasilitasi oleh termasuk Baitul Mal, termasuk lembaga-lembaga yang menyalurkan dana. Karena banyak orang itu yang membutuhkan tapi malu untuk minta. Dia membutuhkan tapi banyak orang yang nggak tahu. Nah, dengan ada lembaga seperti Baitul Mal ini mampu ya menjadi yang menjembatani untuk menyalurkan hal tersebut, sehingga apa, hak-hak harta yang ada dalam diri kita bisa menyampaikan. Nah, ini bentuk kalau harta itu yang bermanfaat bagi kita. Makanya kita betul-betul harus ya mengusahakan harta yang kita miliki itu menjadi harta yang bermanfaat. Jangan tercegah dengan sifat hubbud dunia. Ini yang bahaya. Karena hubbud dunia itu ya, mungkin terakhir sebagai tutup yang perlu dicatat, hubbud dunia itu mempunyai tanda. Nah, tanda itu harus kita cermati. Jangan-jangan kita mempunyai atau masih memiliki itu. Yang pertama tandanya adalah ya, orang yang itu dia adamul mubalah fi masdaril mal. Dia nggak peduli dengan sumbernya harta itu dari mana. Entah halal, entah haram, yang penting dapat banyak. Nah, itu berarti tanda dia hubbud dunia. Kadang-kadang orang berpikir, saya nggak apa-apa, pinjam riba dulu. Nanti kalau sudah untung banyak, saya sedekah, saya tobat. Kira-kira bisa tobat nggak seperti itu? Sulit. Dapat banyak, utang lagi. Ya, karena apa? Ingin lebih dapat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kasratut tahaddus. Ya. Anha, banyak menceritakan, bercerita, membahas, mendiskusikan urusan dunia, sehingga tampilan dunia. Orang lihat itu, kalau lihat dia itu mesti ingat dunia, bukan lihat akhirat. Karena yang dibahas selalu dunia, yang diposting selalu urusan dunia.
Ngobrol-ngobrol yang diobrolkan adalah urusan dunia. Nah, ini berarti hubud dunia. Nah, yang ketiga yaitu cinta kepada ahli dunia. Nah, cinta kepada, senang dengan orang yang menyenangi dunia. Artinya apa? Al arwah junudun mujannadah. Orang itu kalau cinta dunia pasti akan gabungnya dengan orang yang cinta dunia. Sama dengan orang yang senang foya-foya, maka dia cari teman yang juga sama-sama foya-foya. Orang yang ingin senangnya itu maksiat, ya pasti akan cari teman yang sama-sama maksiat. Ya, orang yang senang baik, ya pasti cari yang sama-sama baik. Yang senang ngaji, ya cari teman yang senang ngaji. Buat grup di WhatsApp, ya. Nah itu ya sama, kalau hobinya itu hobi sepak bola, ya ada grup hobi sepak bola ada. Jadi orang itu akan sama dengan ahlinya. Makanya ketika orang itu mencintai ahli dunia yang tadi itu sibuk dengan dunia, mengutamakan dunia, nah, itu pasti akan dijadikan teman akrab. Nah ini yang mencegah orang itu tidak mampu menjadikan hartanya harta yang istimewa. Na'udzubillah. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua, memberi hidayah taufiknya kepada kita semua, sehingga menjadikan apa yang kita miliki ya dari dunia ini, baik harta maupun anak-anak kita, ya menjadi al-baqiyat sholihat, yaitu sumber pahala sampai nanti hari kiamat. Amin. Jazakumullah khairan. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas kehadirannya, atas kesungguhannya mendengarkan apa yang kita sampaikan, kami juga mensyukuri. Jazakumullah khairan. Semoga semuanya oleh Allah ditulis dalam catatan amal kita di hari kiamat dan memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat. Amin. Jazakumullah khairan. Insyaallah yang saya sampaikan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.